Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya pada hari ini semua datang dengan hati yang bersuka cita. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau beri yang terbaik. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang menonton live ini, atau yang sedang Bapak Ibu yang sedang duduk di tempat ini, mari dengan waktu yang ada, waktu yang sangat singkat, kita mau persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia. Sebelumnya saya mengundang untuk kita masuk dalam doa. Kita akan kepada Tuhan, kita memberi yang terbaik kepada Dia. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap datang Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Engkau melihat setiap hati-hati kami yang terbuka untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami ada kuasanya. Dan kami yang datang dengan kelemahan tubuh Engkau kuatkan. Kami yang datang dengan sakit Engkau sembuhkan. Kami yang datang dengan pergumulan Engkau bukakan jalan. Kami datang dengan segala beban berat Engkau berikan kami kelegaan dan kelepasan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kulihat
bersiap untuk memuji Tuhan sama-sama, katakan. Haleluya. Semua siap puji Tuhan, amin. Semua siap bersuka cita dengan Tuhan, amin. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ayo semuanya kita bersuka di depan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Salam bersuka, bersuka citalah. Saudara-saudara, saya percaya kalau orang yang bersuka cita itu kelihatan dari ekspresinya. Amin. Alkitab menulis dalam Filipi 4 dikatakan bersuka citalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Amin. Kita mau datang di depan Tuhan dan mau bersuka cita. Amin. Karena hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Dalam siapa? dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Salam bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Salam bersuka, bersuka citalah. Salam bersuka, salam bersuka, bersuka citalah. Saya percaya semua bersuka cita. Amin. Tuhan sudah memberikan sukacita dari surga. Dia taruhkan setiap mungkin kita akan penuh dengan pujian bagi Dia. Amin. Haleluya. Hati kita akan tetap terus kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Sampai
Kita akan melihat firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Benih firman Tuhan harus tertanam di tanah yang subur di hati kita. Amin. Oleh sebab itu kita persiapkan hati kita agar kita bisa menerima yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di setiap persoalan kami Engkau ada Tuhan. Engkau ada untuk menolong kami Tuhan Yesus. Selamanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Kita berkata dari setiap persoalan. Bapa seperti Engkau yang begitu mengasihi kami ya Bapa. Nah sungguh kami percaya, nah sungguh kami ingin Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan hanya untuk-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami ingin duduk diam ya Bapa.
untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus, supaya kami menjadi kuat, supaya kami mengerti, supaya kami mengenal-Mu lebih lagi ya Bapa. Apa yang Engkau inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami, yaitu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan pakailah bibir lidah anak-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Urapi anak-Mu Tuhan. Dan aku percaya firman-Mu ada kekuatan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Selamat pagi. Saya melihat semua wajah-wajah yang ceria ya. Sebelum masuk khotbah, ya. Kita tahu saat ini di luaran sana banyak ya, yang merasa takut atau ketakutan. Sebelum COVID, sebelum corona, banyak ya di luar sana yang mungkin yang nggak punya tujuan, ya, yang nggak percaya kepada Tuhan, pasti merasa takut. Apalagi sekarang situasi saat ini, saya yakin dan percaya ketakutan makin bertambah. Saya ingin tanya kepada Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan di tempat ini, apakah kalian takut? Tidak. Apakah kalian takut? Tidak. Yakin? Yakin. Percaya? Tidak. Percaya ya. Tapi kalau kita mau jujur, setiap orang pasti punya ketakutan. Tidak usah dipungkiri, ya. Sama. Hamba Tuhan juga sama manusia. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Nah, tema saya saat ini, Hendy tampilkan, jangan takut. Percaya saja. Di Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Ini kata Tuhan Yesus. Ya. Ketika kepala rumah ibadah yang datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa anaknya sudah mati, apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut, percaya saja. Kita pada saat ini, saya pribadi pun sama. Sebelum saya menjadi pendeta, karena kita punya ketakutan. Ketika apa? Ketika maut menghampiri kita, itulah ketakutan baru kita rasakan. Kita takut. Dalam diri saya pikir, Tuhan, jangan panggil saya pulang sekarang. Karena apa? Anak saya masih kecil. Dan istri saya tidak seperti orang normal, ya, cacat fisik. Bagaimana ke depannya? Ini yang saya tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, jangan ambil dulu saya. Kasih kekuatan saya. Ketika itu saya merasa sudah nggak ada tenaga, lemas, kayak serasa gelap. Ketika itu kita baru tahu merasakan ketakutan itu. Kalau nggak terjadi itu kita nggak tahu. Dan Tuhan kasih kekuatan. Saya sendiri lari ke rumah sakit. Puji Tuhan, ya Tuhan kan baik ya. Masih dikasih kesempatan
saat ini. Karena kita tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita. Amin. Amin. Percaya? Saat ini ya, sebenarnya apa yang kita takutkan sih? Mungkin banyak hal. Masa depan kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, yang mungkinnya masih jomblo, jodoh. Banyak ketakutan dan yang lain-lain. Untuk mengatasi ketakutan itu bagaimana? Karena kita nggak tahu. Karena kita mengandalkan kekuatan kita, amin. Walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi kadang-kala kita lupa sama Tuhan. Ketika ketakutan datang, sudah di hadapan kita, yang kita ingat siapa? Ayo, yang kita ingat siapa? Siapa? Jujur. Tadi saya bilang jujur. Cari orang apa cari Tuhan? Ayo ngaku. Cari orang apa cari Tuhan? Cari Tuhan Yesus. Ya, periksa diri sendiri ya. Saya nggak berani menghakimi. Kalau saya pribadi dulu saya cari orang. Ya, saya cari orang dulu di dalam benak saya, pikiran saya. Oh, saudara saya bisa tolong saya. Oh, mungkin sahabat saya bisa tolong saya. Itu hal yang wajar. Karena kita manusia. Tapi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita kan mau mengandalkan Tuhan, amin. Saya dulu pernah ketika sudah orang bilang masalah udah di depan mata kita, nggak bisa mengelak lagi. Ya mungkin sudah sering saya kesaksian ya. Ketika kita dalam usaha juga mundur, sampai kontrak rumah sudah mau habis, tapi uangnya nggak ada. Ya. Bagaimana caranya Tuhan? Firman Tuhan berkata, jangan mengandalkan manusia, engkau akan terkutuk. Kalau di dalam diri kita ada ingat seseorang yang bisa nolong kamu, maka Tuhan tidak akan turun tangan. Ketika hal itu terjadi, saya sepakat dengan istri saya. Kali ini kita nggak mau ingat siapa saja, mau saudara, mau siapa, mau minta tolong, kita jangan. Kita berdoa. Gandeng tangan berdoa. Minta Tuhan tolong. Kalau memang ini tidak bisa, ya sudah, kita ngekos saja. Mesin-mesin bagaimana? Titip teman lah, lihat siapa yang punya teman, taruh dulu sementara. Tapi ketika kita berdoa bersama dengan Tuhan, nggak mau mengandalkan orang lain, Tuhan turun tangan. Tadinya mau ngekos jadi tuan kos. Ya, tadinya saya mau ngekos, tapi sekarang saya punya rumah ngekosin untuk orang. Ya. Tuhan dahsyat. Tapi Tuhan ingin lihat diri kita dulu. Ketika kita menghadapi persoalan, siapa yang kamu andalkan? Lagu tadi. Ya. Siapa yang kamu andalkan? Ya. Nah saat ini orang takut mati karena corona, sampai-sampai banyak anak Tuhan tidak berani datang beribadah kepada Tuhan karena takut sama yang gak kelihatan. Padahal janji firman Tuhan sangat terbukti. Jangan menjauhkan ibadah-ibadah seperti kebanyakan orang. Ibadah itu sangat penting.
Karena banyak yang dapat kita terima. Janji Tuhan, kita beribadah, kita dilindungi loh dari penyakit. Di Alkitab tertulis bukan penyakit biasa, penyakit sampar yang mungkin lebih dahsyat dari corona. Ya. Saya percaya ya, setiap kita di tempat ini pasti yang anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Katakan, saya anak Tuhan. Saya tidak takut oleh corona. Karena Tuhan saya di atas corona. Amin. Ya. Kita lihat di ayat firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi bukan kata saya ya, Tuhan gak memberikan ketakutan, tapi ketakutan itu yang menghanggapi diri kita sendiri. Dan juga ada oknum juga yang gak kelihatan membuat kita takut. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan yakini firman Tuhan, ya, kita percaya ketakutan itu akan lenyap. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saat ini diizinkan untuk beribadah, tapi kita nggak sembarangan, sesuai protokol pemerintah. Tuhan juga berkata ketertiban. Kita anak Tuhan juga harus tertib, nggak asal. Amin. Ya. Enggak menyerobot atau apa, tahu aku, dan juga etika sangat penting karena kita ada cerminan diri daripada Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita nggak benar, yang disalahkan itu bukannya diri kita saja. Tuhan Yesus kita dicap, anak Tuhan kayak begitu. Coba kalau orang di luar sana, lu mau berbuat salah apapun, senajis apapun, sekejam apapun, gak pernah menyalahkan Tuhan. Tapi Kristen beda. Setiap mata tertuju pada kita. Ya. Next. Kita harus berani. Berani dalam arti apa? Bukan cari mati ya. Jangan mati konyol orang bilang ya. Tapi berani dalam hal koridor yang sudah ditentukan ya. Paulus berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan kita? Kalau di luar sana orang yang tidak percaya kepada Tuhan 100% takut mati. Betul? Betul? Ada yang tidak takut mati? Ada? Ada yang tidak takut mati? Sama ya. Hamba Tuhan, jemaat, hampir semua orang pasti takut mati kalau tidak punya tujuan hidup. Paulus punya tujuan hidup. Hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Paulus sudah membuktikan, ya. Paulus sudah membuktikan, nggak takut mati, tidak takut bahaya.
apapun sudah dialami. Di antara rasul, Paulus yang paling banyak mengalami penderitaan. Dilempar batu sampai mati, didera, kapal karam. Itu dia membuktikan hidup dia untuk Tuhan Yesus. Dan dia percaya mati ada keuntungan. Karena apa? Mahkota yang sudah dia terima. Bagaimana dengan kita? Kalau kita bilang kita tidak takut mati, alasannya apa? Ya. Kita harus punya tujuan. Ya. Tujuan kita adalah Yesus Kristus. Ya. Kalau kita mengandalkan Yesus, kita percaya kita akan menerima hidup yang kekal. Ya. Kita di dunia sementara kok. Kita takut mati, pada akhirnya juga kita akan mati. Betul? Ya. Kita ini sekarang ini perjalanan arahnya ke sana. Nah, sisa hidup kita ini apakah hanya diam-diam saja? Ataukah kita ingin melakukan hal menyenangkan diri kita saja? Tentu tidak. Kalau engkau punya tujuan, pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Paulus sudah membuktikannya. Dan saat ini kita yang harus membuktikan diri kita. Jangan karena corona kita sudah takut, nggak berani. Padahal Tuhan bilang penyakit tidak akan menghampiri kamu kalau kamu dekat dengan saya. Tapi kenapa kita nggak percaya? Lebih percaya yang nggak kelihatan. Padahal Tuhan di atas segala-galanya. Dia punya kuasa loh. Surga dan bumi punya Dia. Kalau firman Tuhan berkata engkau akan diterlindungi, kenapa kita juga masih takut? Bukan hanya jemaat, tapi para hamba Tuhan juga sangat disayangkan. Pemerintah kasih kesempatan bukan dipergunakan dengan baik. Online memang, tapi seberapa berfungsinya online bagi yang lihat? Kalau engkau di rumah nontonnya dengan bersungguh-sungguh ikutin sama seperti ibadah, bagus. Tapi biasanya kalau sudah di rumah kan semau gue. Gua mau duduk, gua mau nonton, gua mau makan. Betul nggak? Betul tidak? Bukan saya ngomong ya. Jangan tegang. Ya. Pasti jauh berbeda. Maka Tuhan firman Tuhan berkata jangan menjauhkan pertemuan dan ibadah-ibadah. Karena itu yang akan menguatkan kita. Yes. Kalau engkau jauh, siapa bisa menolong kamu? Seberapa dekat kamu dengan Tuhan? Ini satu pertanyaan bagi setiap pribadi. Bagi saya juga sama. Tidak usah ditutupi. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Ketakutannya seperti apa? Ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Allah itu kasih. Bagaimana kita bisa menghilangkan ketakutan ini? Ya dengan kasih Tuhan.
Tapi masalahnya kita mau mengasihi Tuhan nggak? Karena kita mengasihi Tuhan hanya lihat sikon kondisi, nggak 100% benar. Berbicara gampang, prakteknya. Ya. Tuhan tidak ingin kita hanya jago ngomong. Tuhan hanya ingin kita tindakan kita. Ya. Kalau Pak Gembala sebenarnya ATM, antokong muyung. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya NATO. Kalau NATO, no action talking only. Ya. Cuma bicara, nggak ada tindakan. Tuhan nggak melihat itu. Tapi Tuhan ingin melihat tindakan nyata kita. Benarkah engkau mengasihi? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kasih itu tinggal di dalam diri kita. Di sini dikatakan, tidak ada ketakutan, bahkan melenyapkan ketakutan. Ya, coba cross check pribadi kita. Adakah kasih Tuhan di dalam diri kita? Masing-masing yang tahu pribadi. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan si jelek pun tahu. Ya. Siapa si jelek? Dia tahu kamu mengasihi Tuhan atau tidak. Dan diri kamu juga, diri kita sendiri juga paling tahu. Sebenarnya kita andalkan siapa? Nah, dan ketakutan mengandung hukuman. Hukuman apa? Kalau di Mandarin sih bilangnya tungku, penderitaan. Menderita. Kalau di bahasa Inggrisnya bilangnya siksaan. Ini terjemahan bahasa Indonesianya. Hukuman. Ketakutan itu membuat kita tersiksa. Ketakutan itu membuat kita menderita. Pernah lihat orang ketakutan? Yang kadang orang ketakutan sampai ngumpet di kolong kasur. Ada loh. Ada orang ketakutan gak berani keluar. Banyak seperti itu. Itu satu penderitaan, siksaan. Gak enak. Hidup ketakutan itu gak enak. Betul? Betul ya? Amin? Ya, jadi jangan takut ya. Kalau takut gak ada damai sejahtera. Kalau kau takut gak ada kasih di dalamnya. Ya. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasihnya Tuhan. Ya. Ingat, Tuhan butuh bukti, bukan janji. Amin. Ya, Tuhan butuh bukti, bukan janji. Ya, kita harus membuktikan kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan loh. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang Tuhan inginkan, bukan dengan keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri mah banyak. Ya. Alasan 1000 macam, banyak. Ya. Ada aja alasan. Tapi di dalam Tuhan kita cobalah jujur. Ya. Buktikan untuk Tuhan. Tuhan, saya tidak takut, Tuhan. Karena Engkau bersamaku, aku nggak takut. Dan kita tahu Tuhan dapat diandalkan. Segala sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan tahu loh. Siapa yang tahu helai rambutnya jatuh? Tuhan tahu kan? Lebih hebat tuh daripada Intel. Ya. Jangan takut. Ya. Next, Andy.
Waktu saya sia. Nah, yang kedua, percaya saja. Kata Tuhan Yesus, percaya saja pada Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, ya, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Percaya? Amin? Ya. Tapi kenyataannya sekarang kita untuk saat ini apa yang kita percayai? Ya. Saat ini kita percaya apa? Karena orang yang pintar percaya akan kemampuannya. Dia merasa hebat, merasa tidak perlu Tuhan lagi. Saya udah serba bisa. Ya. Nggak percaya namanya Tuhan bisa menolong dia. Ya. Dan apalagi percaya akan kekayaan orang kaya. Pernah nginjil orang kaya? Ya. Kalau kita nggak ada duit, boro-boro mau lihat kamu. Ya. Kamu ini nggak punya apa-apa. Tuh. Ya. Injil orang kaya kalau kita nggak punya susah, tapi kalau kita punya Tuhan, Tuhan di atas segalanya, kita nggak perlu takut. Ya. Yo itin wo tahu, nah kata Tuhan ya. Suatu hari akan orang kaya sombong yang menganggap kaya akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ya. Biasanya dengan apa? Uangnya tidak bisa menolong dia. Nah, saat itulah dia akan berharap pada Tuhan. Ya. Dan apalagi kita percayai. Belakangan ini apa berita-berita, ya, tentang corona yang begitu hebat, ya, berapa banyak, berapa ratus ribu yang sudah terjangkit. Dan berita-berita tentang pembunuhan atau apapun, itu kayak kita lihat. Karena itu yang akan melemahkan iman. Karena berita-berita menimbulkan perasaan takut, perasaan tidak aman. Sekilas mengetahui boleh, tapi terlalu banyak melihat itu akan pengaruh secara tidak langsung. Dan banyak juga saat ini, ya, banyak juga yang mungkin sudah merasa, Tuhan di mana Engkau? Kenapa saya tidak ditolong? Hidup saya susah. Banyak juga yang percaya kepada sihir, berhala kembali. Berhala bisa menolong dia. Banyak juga hamba Tuhan saat ini juga kesulitan. Juga dengar info juga ada yang mulai goyah, ya, beralih ke hal yang lain, nggak mau percaya Tuhan lagi, menganggap Tuhan nggak ada, saudara sepi. Saat inilah pengujian. Saat ini kita diuji. Ketika kita di dalam kesulitan, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan? Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Setiap pribadi kita yang akan menjawab kepada Tuhan. Kesusahan banyak. Tuhan bilang, pada zaman akhir kesusahan akan bertambah. Semakin hari bukan semakin baik. Setuju? Setuju? Oh, pada dia nggak setuju ya? Setuju ya? Makin hari makin sulit, makin susah. Firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berjaga-jaga. Ya. Perlu berjaga-jaga. Percaya Tuhan, andalkan Tuhan.
Di dalam keadaan situasi sulit, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Percaya Tuhan kasihan? Meragukan. Percaya? Yesus luar biasa. Ayo bareng-bareng dengan saya. Teriakan suara paling kencang. Yesus dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tuhan dengar ya. Percaya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus ya. Apapun situasi kondisi yang kita hadapi, percaya Yesus sanggup tolong kita. Sudah terbukti pada diri saya. Ya. Keadaan situasinya sangat sulit, tapi saya punya damai sejahtera. Saya nggak takut. Ya. Kondisi rumah tangga saya, istrinya sedang sakit, usaha yang tadinya begini jadi begini. Ya. Terus sekarang tambah satu lagi, tambah satu pokok yang harus saya perhatikan. Banyak kesusahan, tapi apakah kita mengeluh? Mengeluh itu dapat menyelesaikan masalah? Tidak. Jangan pernah bersungut-sungut. Kalau engkau hadapi masalah bersungut-sungut, bukan tambah baik, tambah parah. Tambah parah. Ya, jangan cepat-cepat buang. Berdoa. Saya bisa kuat karena saya berdoa. Saya selalu minta Tuhan mampukan saya. Tuhan kasih saya kekuatan. Kalau bukan dari kekuatan Tuhan, saya udah KO. Sudah nggak tahu kemana. Oke, next. 2 Korintus 13 ayat 5 ya. Seperti tadi saya bilang ya, sudah saya pertanyakan ya, firman Tuhan yang berkata, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Tuhan bilang, ujilah dirimu sendiri. Pendeta-pendeta gak bisa uji ya. Hanya kalian tahu, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Kalau Pak Pendeta tanya, yes saya beriman, itu diumum. Tapi dalam hati Tuhan tahu ya. Bagi Tuhan tidak ada tersembunyi. Kamu boleh beribu-ribu alasan apa saja, hatimu tidak bisa membohongi Tuhan. Perkataanmu mungkin bisa membohongi, tapi hatimu tidak ya. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Coba pegang tangan, pegang hati. Ayo coba pegang hatinya. Ayo rasakan. Ya, rasakan. Ada Yesus nggak? Ayo pegang. Ayo. Yang belum yakin, pegang, rasakan. Mau tutup mata juga boleh rasakan Tuhan hadir. Rasakan. Tuhan bilang, selidikilah dirimu. Menyelidiki apakah Yesus benar-benar ada di dalam dirimu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Badai hidup sekarang ini ada ujian yang harus kita perjuangkan. Tapi kalau engkau tidak di dalam Kristus, kamu tidak tahan uji. Manusia lemah. Firman Tuhan berkata seperti rumput, hari ini ada, besok udah hilang.
selidiki. Yang pertama Tuhan bilang, ujilah dirimu. Ya. Apakah kamu tetap yakin? Apakah kamu masih percaya kepada Tuhan? Dan yang kedua, selidikilah dirimu sendiri. Apakah Yesus masih di dalam dirimu? Kalau itu ada, engkau pasti tahan uji. Ayo, sama-sama ucapkan dengan saya. Yesus ada dalam diri saya. Yesus ada dalam diri saya. Maka saya tahan uji. Maka saya dapat tahan uji. Amin. Ya. Next, Andy. Mazmur 37 ayat 5. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Jangan separuh-separuh selainnya. Jangan cuma tangan doang diserahin, kakinya diam. Jangan mulutnya diserahin, hatinya diumpetin. Tapi Tuhan maunya seluruhnya. Dan percaya 100% kepadanya. Tuhan gak mau setengah-setengah. Ya, firman Tuhan berkata, suam-suam kuku. Kalau mau panas-panas, dingin-dingin. Ya. Serahkan dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Ya. Kalau kita nggak serahkan, Tuhan nggak bisa bertindak. Kalau kita nggak percaya, ya Tuhan nggak bisa turun tangan. Mau serahkan hidup kita kepada Tuhan? Yakin? Percaya? Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. WR singer bantu nyanyi yo. Hatiku percaya. Percaya. Hatiku percaya ya. Kita sama-sama meyakinkan lagu ini untuk lebih lagi meyakinkan hati kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bapak Surgawi, anakmu telah selesai berbicara ya Bapak. Tapi anakmu percaya Tuhan, firman-Mu yang akan bekerja di tengah-tengah kami.
kami ya Tuhan. Pada pagi hari Tuhan Kau mengajarkan kami untuk jangan takut, karena Engkau menyertai setiap kami. Karena Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena Engkau juga selalu yang menopang kami. Kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami kepadamu dan percaya sungguh-sungguh kepadamu. Dengan itulah Engkau akan bertindak. Kuasa-Mu menaungi kami, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, semua ada ujian, agar kami semakin hari semakin lebih dewasa, semakin hari semakin mengandalkan Engkau dengan sungguh. Bapa, ampuni kami Tuhan, yang kadang-kala meragukan akan Engkau, yang tidak sungguh-sungguh percaya. Pagi hari ini kami percaya, kami mau Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau yang menuntun kami agar kami tidak goyah, agar kami tetap pegang teguh bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Bahkan penyakit apapun tidak akan menyentuh kami, karena Engkau yang berjanji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan saat ini kita mendengarkan pengumuman. Kami persilakan hambanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan. Saya bersyukur udah hambanya Pak Heng ya, sudah menyampaikan kebenarannya. Ingatnya apa? Jangan apa? Takut. Katakan kiri kanan, jangan takut. Haleluya. Maka saya seringkali bercanda dengan beliau. Ya. Satu hari aja tukar nasib dengan dia, kita nggak mampu. Benar? Kan ada acara tukar nasib kan? Ada nggak? Pernah lihat ini kan? Ya sekali ya tukar-tukaran. Saya bilang dia selalu minta kekuatan dari Tuhan. Terpuji, ya nggak gampang, benar ya? Percaya Tuhan selalu nolong nggak? Amin. Makanya Tuhan tidak dahsyat. Singkat cerita, saya mau katakan bahwa hari ini sungguh dahsyat. Tidak percaya GABK, haleluya, pasti bertambah nggak jiwanya? Bertambah. Katakan sekali, nanti nggak muat itu. Nanti tidak muat. Katakan sekali, nanti tidak muat. Mantap. Jadi segerakan cari tempat lain lagi gede. Haleluya. Kok ngamin sih? Amin. Masa mau tetap kecil terus? Ya, harus gede. Gitu aja. Mari kita bagi berdiri. Ya, sekali itu saya inginkan bahwa minggu depan ini ada, tunggu. Ya, nah, ada satu jiwa baru, namanya siapa? Sekal ya. Selamat datang ya. Selamat bergabung di GBK kita, haleluya. Dan ada juga di sini ada 3 yang baru gabung ibadah ya, meskipun sudah ya pemberkatan ya. Di sini di depan kita ini ada 3, ada Michael sama bapaknya ya. Selamat datang juga ya. Percaya, maka tiap hari bertambah jiwa GABK. Amin. Sampai nggak muat. Amin. Ini yang baptisan minggu-minggu kemarin ya. Ini ada 6 jiwa dimenangkan. Tuh. Wah, gereja ini sudah menghasilkan hampir 70 lebih jiwa. Tepuk tangan betul Yesus. Baru 2 tahun sudah 70 jiwa. Ya, nanti 7.000. Amin. Amin. 7.000. Amin. Haleluya. Tenang, pendeta sini banyak kok. Ya, minggu depan nih pendeta satu lagi ini diundang jauh dari Kalimantan asli. Namanya Pendeta Amin Petrus. Sudah kenal?
Kalau sudah kena jangan cuma kena roh, katakan pada yang lain minggu depan datang gitu. Ya, pasti lebih dahsyat ya. Ya kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapak. Karena yang percaya kami telah ikut ibadah pada hari ini, kami dikuatkan. Kami telah menyembah, kami percaya Bapak, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami sangat percaya, Engkau selalu membuat kami tetap kuat ya Bapak. Dan kami tidak takut, karena Engkau menyertai kami ya Bapak. Kemanapun kami pergi, Engkau Immanuel bagi setiap kami ya Bapak. Dan sebentar lagi pulang, kami mau terima berkat dari Kau ya Bapak. Mari arahkan hati kita ke Bapa di sorga. Diberkatilah keluar masukmu di tempat ini. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah usahamu. Apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus mencintai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Sama sampai katakan amin.